Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Gus Gaul. Tetap bersama Gus Coy kali ini yang akan menjelaskan tentang adab mencari ilmu. Monggo Gus, langsung ke mana Gus? Matur nuwun Pak Miko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu, menata niat bahwa hanya Allah yang kita tuju itu menjadi prasyarat agar ilmu kita berkah, Pak. Oke. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, ayyuhsinan niyata fi talabil ilmi bi ayyaqsuda wajhallahi azza wa jalla. Jadi kalau kita mencari ilmu itu yang harus kita niatkan bahwa yang kita tuju itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain gitu ya. Misalnya kita pengen sekolah biar dapat mertua yang kaya. Nah, itu nggak benar gitu ya. Tapi yang kita cari adalah kemuliaan di hadapan Allah. Maka mencari ilmu, kita niatkan mencari kemuliaan di hadapan Allah itu menghantarkan kita, memudahkan untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita itu selain yang kita niatkan mencari ilmu itu karena Allah, tetapi kemudian ada wal amala bihi, bahwa kalau kita belajar ilmu itu ya harus dipraktekkan gitu Pak. Jangan kita ini belajar ilmu tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik, tapi setiap hari suul khotimah, mani suul akhlak, suul adab gitu ya. Jadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, ta'allamu al-ilma wa'malu bihi gitu ya. Belajarlah kalian tentang ilmu, tapi setelah itu amalkan. Misalnya kita belajar tentang akhlak mahmudah, belajar tentang akhlak yang mulia. Bagaimana kemuliaan akhlak itu masuk menjadi kepribadian yang kita hayati, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul kita praktekkan gitu ya. Jadi insya Allah ilmu itu tambah nyantol gitu ya. Misalnya kita diajarkan oleh guru kita bahwa menyayangi sesama itu menjadi satu akhlak yang mulia. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, bahwa orang yang suka menyayangi orang lain itu akhirnya akan disayangi oleh orang lain gitu. Jadi mari kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita kembangkan sikap saling menyayangi. Bukan yang-yangan loh ya. Nanti yang gitu ya bukan itu yang dimaksud, tetapi bagaimana kita saling menyayangi sesama teman, sesama saudara, apalagi sesama teman seperjuangan dalam mencari ilmu itu penting. Jadi misalnya kalau ada teman kita yang mendapatkan kesulitan di pondok, besoknya kirimannya habis gitu ya, tiba-tiba kirim aku entak ya Kang misalnya, terus tapi apa milih aku piye misalnya begitu ya. Nah, saling menolong itu menjadi bagian mengamalkan sesuatu yang kita pelajari. Jadi ilmu itu kalau kita pelajari, setelah itu kita praktekkan, ya itu akan menjadi bermanfaat gitu. Ada lagi perintah Rasulullah begini, ta'allamu al-ilma wa kunu min ahlihi. Belajarlah kalian semuanya tentang ilmu, kemudian wa kunu min ahlihi, dan jadilah kalian itu menjadi ahli ilmu itu. Ya, misalnya kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, bagaimana penguasaan kita terhadap ilmu itu betul-betul menghantarkan kita mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang berkaitan bahasa Arab. Jangan dikompas, dipotong. Misalnya begini, karena sulit belajar bahasa Arab, akhirnya ilmu bahasa Arab berapa penting, jadi bukan begitu. Akhirnya potong kompas, yang dipelajari hanya terjemahnya saja misalnya. Nah, jangan gitu ya. Jadi kita perlu mempelajari ilmu itu, setelah itu kita niatkan bahwa kita akan menjadi ahli ilmu itu.
belajar ilmu IT misalnya, teknologi informatika. Nah, kita belajar tentang hal ilmu itu, kemudian kita dalami, kemudian kita manfaatkan bagaimana agar ilmu yang kita dalami itu bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu. Kemudian ada lagi bahwa selain mencari ilmu karena yang kita tuju adalah ridho Allah, kemudian setelah itu ilmu itu kita amalkan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah wa ihya asyariati. Jadi bagaimana ilmu yang kita pelajari itu menghidupkan ajaran Allah di sekitar kita. Misalnya kalau kita belajar tentang ilmu akidah misalnya, ilmu tauhid, kan ada tauhid billah, kemudian ada tauhid bir rasul gitu ya. Bahwa apa ini kita mempelajari ilmu tentang mengisahkan Allah dan meyakini bahwa ada sahadatul rasul, bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Nah, kadang itu begini Pak Miko, ada orang yang katanya, wah saya belajar Quran hadis saja, lupa ilmu yang lain, dan bahkan ada kecenderungan orang hanya mau belajar langsung kepada Allah. Wah, kita ini betapa kecilnya, andai kata kita ini nggak ada Rasulullah Muhammad SAW, ya kita tidak akan pernah mendapatkan ajaran yang begitu luar biasa agama Islam ini. Jadi jangan kemudian kita ini maunya potong kompas, nggak mau belajar tentang ilmu-ilmu yang menjadi pendukung tentang syariat itu, sehingga ilmu kita itu nggak bermanfaat. Kalau gini Gus, seumpama kita sudah mendapatkan ilmu, terus kita amalkan ke orang lain agar bermanfaat, tapi kita mengharapkan imbalan dari yang kita amalkan tadi. Iya. Bagaimana? Boleh apa enggak, Gus? Nah, ini tadi kalau di sini sudah dijelaskan bahwa kita perlu memperbaiki niat, bahwa belajar ilmu itu jangan sampai kemudian mendatangkan niat yang lain. Kenapa? Di sini juga dijelaskan ini, wala yaqsuda bihil a'rada ad-dunyawiyati. Jangan sampai kita ini belajar mencari ilmu itu yang kita tuju adalah urusan dunia. Iya, urusan dunia. Apalagi sesuatu yang bersifat materi. Iya. Apa itu? Mintahsilir riyasati, untuk mendapatkan kekuasaan. Misalnya ada orang mencari ilmu agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di masyarakatnya, itu kurang pas gitu ya. Wal jahi, untuk mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Wa mubahatil akroni. Jadi ilmu ini sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan teman-temannya. Misalnya saya ini ahli hadis, misalnya saya ini ahli bahasa Arab, saya ini ahli ilmu matematika, begitu ya, untuk wah-wahan di hadapan teman-temannya. Wa ta'dhimin nasi, agar kita ini dipuji-puji oleh manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini masalah. Iya. Tapi begini Pak Miko, kalau misalnya dalam satu kesempatan kita ini diundang untuk datang ke satu tempat disuruh ngaji. Iya. Terus kemudian dikasih sangu. Yang menjadi persoalan kan begini, kalau yang kita harapkan sangunya itu kayaknya kurang pas itu. Tapi kalau kemudian kita menyenangkan orang yang memberi sangu, lah kalau orang yang ngasih itu kemudian kita tolak, hatinya kecewa, lah niku umumipun nek teng mriki niki ngaji niku nggih disangoni lho jenengan mboten purun misalnya kan itu ya. Itu kan menyebabkan yang ngundang ini seakan-akan wah saya ini kok kayaknya ini ditolak secara halus. Ya. Tapi ya monggo lah, mungkin masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda tentu. Tapi bahwa sejatinya di dalam mencari ilmu itu yang perlu kita niatkan adalah bagaimana kita mencari ilmu itu yang kita tuju adalah sebenarnya adalah bagaimana mencari ilmu yang kita cari adalah beberapa hal tadi, diantaranya ridho Allah, kemudian agar ilmu itu bisa diamalkan, kemudian menghidupkan syariat. Ada orang yang belajar ilmu walaupun hanya alif bata Pak Miko, tetapi orang ini niatnya bersih. Kelihatannya hanya guru TPA, TPQ di masjid dan musola. Tapi karena ketulusan niatnya yang luar biasa itu, sehingga keberkahan hidup itu datang. Ada cerita ini, sepasang keluarga suami istri yang dia bekerja di rumah sakit gitu ya, tetapi istrinya ini luar biasa. Dia menjadi
guru-guru, bagi anak-anak yang ada di lingkungannya Pak Miko, hanya sekedar lagi ikro gitu. Kayak kiai kampung gitu. Iya, kiai kampung. Kalau ini ada ustadzah kampung mungkin begitu yang ngajari alif ba ta. Tapi luar biasa. Anak-anaknya oleh Allah diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Sekolahnya lancar, kuliah di beberapa perguruan tinggi negeri, kemudian setelah itu mendapatkan pekerjaan. Itu artinya memberikan bukti kepada kita bahwa orang yang belajar ilmu agama walaupun hanya mungkin kelihatan kayaknya sederhana, tetapi karena niatnya betul bahwa yang dicari itu adalah ridho Allah, ternyata mendatangkan banyak barokah dan manfaat dalam kehidupan itu sendiri. Nah, ini menjadi penting bagi kita bagaimana agar dalam belajar ilmu itu kita bersihkan niat kita bahwa ilmu yang kita pelajari itu betul-betul untuk memperbaiki diri kita. Kemudian apa yang kita pelajari itu niatnya adalah untuk menghidupkan syariatnya Allah gitu ya. Ada lagi di sini selain menghidupkan syariatnya Allah adalah wa tanwira qalbihi. Jadi bagaimana ilmu yang kita pelajari itu bisa menyinari hati kita Pak Miko. Seperti dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah, nawiru qulubakum, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah kalian itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita kepingin rumahnya itu penuh keberkahan, mari rumah kita itu kita gunakan untuk sholat, kemudian rutin membaca Al-Quran. Kira-kira kalau ilmu itu kita praktekkan tujuannya adalah untuk memberikan cahaya dalam batin kita, insya Allah itu dimudahkan oleh Allah. Begitu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita akhiri kegiatan kita ngaji ini bersama-sama bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini selalu memberikan barokah dan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali pada episode berikutnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Gus Coy tentang adab mencari ilmu. Berarti memang begitu pentingnya menata niat untuk mencari ilmu dan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian saudara semuanya, akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Tetap bersama Gus Coy. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.